Ketika kita mengumpan tidak hati-hati, berarti akan mengalami angka yang besar. Angka yang besar itu dampaknya bencana. Soalnya cara mereka itu buang dadunya kan hati-hati begitu, takut itu kena banjir. Sementara dadu pribadi yang saya putarkan itu mengeluarkan angka 3. Berarti dari 8 ditambah 3 jumlahnya 11. Berarti 11 yaitu mengalami banjir. Flores, sebuah pulau di bagian timur Indonesia yang memiliki deretan pantai indah dengan hamparan pegunungan di sepanjang mata memandang. Padi, jagung, dan coklat adalah 3 hasil bumi utama dari pulau yang dihuni oleh sekitar 2,5 juta jiwa penduduknya. Namun, dampak perubahan iklim global juga dirasakan oleh masyarakat di pulau tersebut dengan datangnya cuaca yang semakin sulit untuk diprediksi. Kadang-kadang iklimnya itu berbeda begitu, sehingga macam kita punya rencana mau tanam bulan sekian, tetapi kita menunggu hujannya belum, maka kita dipending kembali untuk menunggu itu. Kadang-kadang curah hujannya terlalu, akhirnya kita tanam semuanya mati begitu. Dari situasi alam banyak sekali perubahan-perubahan. Biasanya di saat musim hujan itu petani itu langsung tebak bulan 11 sudah mulai tanam. Nah sekarang dengan perubahan ini tidak bisa diprediksi. Dari 2012 sampai dengan 2014 itu yang direncanakan yang oleh para petani ini meleset dia punya musim tanamnya. Sehingga jagung atau padi tadi mengalami kegagalan. Ini yang susah untuk ditebak oleh para petani. Besarnya curah hujan yang datang tidak hanya menyebabkan gagal panen bagi para petani, namun turut membawa ancaman banjir bagi desa tempat mereka tinggal. Kita akan mencoba satu game yang nantinya kita akan melihat hubungan antara perubahan iklim terhadap bencana. Kalau dilihat hujannya kan sering tidak tentu sekarang nih ya Pak. Jadi kita akan melihat hujan itu kita bayangkan nanti seperti dadu itu yang tidak tentu. Semakin besar mata dadu yang keluar, maka semakin besar curah hujan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana dan penentuan masa tanam, seringkali masyarakat menjadi bingung untuk mengambil tindakan atau tidak. Pentingnya untuk memprediksikan curah hujan, tetapi kita tidak bisa melihat atau memprediksi seberapa sih curah hujan itu. Sehingga itu pilihan dari masyarakat di desa, apakah akan membuat tindakan atau tidak. Tentunya dengan konsekuensi yang ada di aturan game tersebut. Jadi ilustrasi dari permainan ini adalah kita belajar memprediksi pertama itu apakah kita akan melakukan tindakan awal atau tidak. Dalam permainan ini, pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atau tidak berkaitan erat dengan informasi perakiraan cuaca, pengurangan risiko bencana, dan perubahan iklim. Jadi satu kelompok ada 3 orang. Nah, di situ ada beberapa alat-alatnya. Coba dilihat. 4 dadu. Oke. Jadi yang dadu besar itu dadu curah hujan tingkat desa dimasukkan di dalam gelas yang disediakan. Kemudian kalau hujan di dusun kita bayangkan di dadu yang kecil. Nah, ini setiap orang memegang satu
satu. Terus ada manik-manik. Jadi manik-manik itu kita bayangkan sebagai sumber daya yang kita miliki. Setiap orang 6 biji. Sebagai latihan, tiap pemain mendapatkan 6 buah manik-manik untuk mengikuti 6 putaran permainan. Walaupun satu kelompok, tiap pemain tidak boleh saling membagikan manik-maniknya. Dadu yang besar dikocok, terus yang kencang, kemudian ditutup. Sudah semua ditutup? Oke, ini tidak boleh dilihat ya. Ini angkanya berapa kan kita nggak tahu. Seperti cuaca, kita nggak tahu apakah hujannya lebat atau tidak lebat. Nah, terus kawan-kawan berdiskusi, apakah akan mengambil tindakan atau tidak? Yang mau mengambil tindakan berdiri. Nah, berapa orang yang mau mengambil tindakan di sini? Silakan. Ya, 1. Ada lagi? Yang mau mengambil tindakan? 2, 3. Nah, yang mengambil tindakan itu harus membayar manik-manik 1 ke fasilitator yang di sini. Ya, 1. Kasih 1. Dan sekarang tiap orang mempunyai pilihan untuk tetap duduk dan berharap tidak akan terjadi bencana banjir di dusun mereka, atau memilih untuk mengambil tindakan dengan membayar 1 manik-manik. Tindakan awal ini akan sangat menguntungkan jika nantinya benar-benar terjadi bencana. Yang menarik yang pertama itu tim yang selalu waspada. Setiap kejadian itu dia selalu berwaspada. Yang namanya antisipasi itu kita namanya persiapan dini itu harus, kalau kita omong tentang tim siaga bencana itu kita harus kita lebih siaga diri sendiri, siaga kelompok kita. Tambah 1 aturan, yang mengambil keputusan kita batasi 5 detik. Yang berdiri tadi loh Pak. Ya, yang berdiri tadi kita batasi 5 detik. Nanti ada yang memperingatkan dengan tanda peluit. Kalau peluitnya sudah bunyi berarti berdirinya stop. Sudah tidak ada yang berdiri lagi. Berarti tinggal tunggu nasib, siapa yang kena banjir atau siapa yang tidak kena banjir. Pemain yang tetap duduk berharap bahwa dusun mereka tidak akan terkena bencana banjir. Sedangkan pemain yang berdiri adalah dusun-dusun yang melakukan tindakan awal sebelum terjadinya bencana. Kenapa memilih mengambil tindakan? Apa tindakan yang akan diambil? Mengungsi. Oh ya, mempersiapkan tempat pengungsian. Silakan Bapak. Normalisasi sungai. Oke, ada yang berpikir bahwa salah satu tindakan itu bukan hanya mengungsi, tetapi menormalisasi sungai, begitu. Nah, sekarang dibuka Pak, silahkan dibuka di masing-masing dadunya. Kemudian mulai dari Pak Bertin, silahkan melempar dadunya, dadu yang satunya. Kemudian tiap orang melakukan penjumlahan. Mereka menjumlahkan mata dadu curah hujan desa dan dusun. Jika jumlahnya 10 atau lebih, maka terjadi banjir di dusunnya. 5, berarti jumlahnya 8, tidak banjir. Yang ini? Oh, ibu punya yang kena 6 dan 5, berarti yang banjir ibu punya. Jatuhnya korban jiwa dan gagal panen merupakan sebagian dampak dari banjir. Hal ini membuat pemain yang tidak melakukan tindakan awal ketika banjir datang harus membayar 4 manik-manik. Ada yang banjir, ada yang dapat 12, tempat Bapak. Tadi duduk atau berdiri? Duduk berarti harus bayar 4. Harus bayar 4. Begitu. Oh ini, Bang Milan dapat 10. Berarti kan banjir nih. Bang Milan tadi duduk toh? Berarti Bang Milan harus bayar 4.
Memang awalnya masyarakat agak susah untuk memahami game itu, tapi setelah kami jelaskan bahwa game ini adalah replikasi dari bencana itu sendiri, dan masyarakat juga sudah sangat paham tentang bencana karena di Kelurahan Watuneso itu sebagai langganan bencana banjir, jadi masyarakat bisa memahami tentang game itu sendiri. Jadi memang awalnya agak sedikit bingung, Mbak, karena memang di game itu kan baru pertama kali kita mencobanya. Kemudian saya coba baca-baca ulang tentang buku panduannya kemarin, ada strategi yang menarik juga, kita coba 6 kali dulu. Jadi memang tipsnya ya kita membaca aturan mainnya itu, memahaminya, kemudian memikirkannya bagaimana menyampaikannya sesimpel mungkin ke masyarakat. Dengan bermain 6 kali putaran latihan, setiap pemain semakin menyadari akan pentingnya informasi prediksi curah hujan. Dalam kondisi yang sebenarnya, informasi tersebut akan membantu masyarakat dalam menentukan musim tanam dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana banjir. Dan berikut adalah urutan tiap putaran permainan. Kita bayangkan sudah sumber dayanya habis, banjir lagi, ya toh? Kira-kira gimana kalau seperti itu kejadiannya? Dapat kacang, yang artinya bangkrut. Bangkrut, ini tanda bangkrut ini. Ya. Translok sudah. Ada yang bangkrut lagi. Bisa jadi. Pada kehidupan nyata, masyarakat seringkali enggan untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan untuk menghadapi banjir. Akibatnya, ketika banjir terjadi, masyarakat kehilangan semua penghidupan dan aset mereka. Sehingga setelah banjir, mereka tidak dapat melanjutkan penghidupan seperti sedia kala. Berarti ini tadi latihan ya. Sekarang kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi kali ini 10 putaran. Pada putaran permainan sesungguhnya, tiap pemain mendapatkan kembali manik-maniknya, sejumlah 10 buah untuk 10 putaran. Jadi kalau ini ditutup berarti kita tidak bisa memprediksi hujan itu sebenarnya sebesar apa sih di tingkat desa. Tapi kalau ini bisa terlihat, tentunya itu bisa diprediksi toh. Nah, informasi itu sangat penting. Sekarang ada yang namanya teknologi untuk menentukan seberapa besar curah hujan di satu wilayah. Jadi akses itu sebenarnya bisa kita dapat dari BMKG, kan begitu. Cuma kita sulit untuk mendapatkan akses itu, sehingga kita asumsikan bahwa kita perlu tender untuk mendapatkan aksesnya. Sebelum putaran pertama dimulai, terlebih dahulu fasilitator memperkenalkan tentang tender perakiraan cuaca. Jadi dari kelompok yang memenangkan tender nanti akan kita ganti gelasnya dengan gelas transparan, sehingga kawan-kawan mendapat informasi seberapa besar hujan di tingkat desa. Jadi cara tendernya, nanti setiap kelompok maju ke depan membawa manik-manik yang ditenderkan. Yang dapat jatah tender berapa orang? 50% dari total peserta. Terus pemenang dari tender-tender itu siapa? Pemenangnya adalah yang manik-maniknya paling banyak disumbangkan. Maju ke depan, maju ke depan. Salah satu dari kelompok maju. Berdiri semua di depan. Sudah ada berapa kelompok nih? 1, 2,
3, 4, 5. Semuanya ikut tender. Yang masuk berapa Mbak tendernya Mbak? 12, 10 dan 15. Yang tidak dapat tender berarti pulang dulu. Ketika kami mengikuti tender, kami mendapatkan kelas bening. Justru di situ seluruh informasi dapat kami peroleh dengan melihat mata dadu yang ada. Di situ kami dapat memprediksikan kira-kira peluang itu merupakan sebuah peluang, kemudian untuk risiko sejauh mana untuk meminimalisir sedini mungkin, sedapat mungkin. Kalau kemarin kelompok saya atau saya secara pribadi mendapat gelas transparan, berarti dilihat dari angka dadu dulu. Kalau angka 6 berarti aku harus waspada, aku harus berdiri. Nah, daripada aku duduk nanti tiba aku dapat celaka lalu persediaan aku terbatas, aku kan minus kan, risiko yang aku harus ini hadapi lebih besar daripada persediaan aku. Nah, harus begitu alasan saya. Tetapi kalau aku dapat gelas transparan lalu angka dadu angka kecil, lebih aku santai saja. Apalagi persediaan ada, lebih aku duduk saja santai saja. Tetapi kalau aku dapat gelas yang itu tidak transparan, gelap, berarti kalau persediaan cukup, ya kalau aku duduk, tapi aku berdiri, tapi sebaiknya aku berdirilah, waspada secara dini, seperti itu. Satu tawaran tender lagi ini. Kita akan membuka tender lagi. Yang kita tawarkan adalah kegiatan pengurangan resiko bencana banjir. Dalam hal ini adalah penanaman pohon. Nah, saya tawarkan ini. Saya akan menanam pohon di sekitar daerah aliran sungai. Masyarakat menyadari bahwa penanaman pohon merupakan tindakan yang menguntungkan, karena pohon-pohon di sekitar daerah aliran sungai dapat menahan luapan air sungai sehingga dampak dari curah hujan dapat dikurangi. Ancaman banjir pun dapat dimitigasi atau bahkan dicegah. Selain itu, dengan menerapkan manajemen sistem tebang tanam yang tepat, pohon-pohon yang ditanam pun memberikan nilai ekonomis yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pemenangnya hanya satu kelompok. Silahkan yang berminat untuk membuka tender ini, silahkan maju ke depan. Caranya sama seperti tadi. Yang namanya investasi itu hal yang menguntungkan untuk seluruh jenis kegiatan termasuk PRB, penanggulangan risiko bencana. Sehingga kami punya tekad untuk mengambil tender tersebut. Untuk mengambil tender seperti itu bagian juga dari investasi. Kalau penanaman pohon dia punya keuntungan tidak saja untuk bencana banjir, tapi untuk global warming misalnya. Itu merupakan paru-paru dunia. Keuntungan yang pertama selain misalnya untuk pencegahan bencana banjir, tapi juga untuk seperti pemanasan yang sekarang situasi tidak menentu, juga merupakan keuntungan bagi kami. Apalagi kalau kami selektif dalam penanaman pohon, berarti menambah nilai ekonomis bagi masyarakat. Ini terjadi perubahan iklim. Sekarang yang ketujuh ini terjadi yang namanya perubahan iklim. Nah, jadi hujannya itu sangat deras sekali. Pilihannya bisa sampai 8. Jadi setiap orang silakan ketua kelompoknya maju membawa gelasnya menukar dengan dadu yang ada di sana. Fasilitator mengganti dadu curah hujan desa tiap kelompok dengan dadu khusus. Yang awalnya bersisi 6, sekarang diganti dengan dadu bersisi 8. Silakan diputar dadu perubahan iklimnya. Ayo, silakan. Ya, jadi peluang banjirnya semakin besar. Mereka yang tidak mendapatkan gelas transparan akan semakin tidak menentu nasibnya. Yang tidak punya uang juga bisa. Berbeda dengan mereka yang sudah berinvestasi sebelumnya dengan membeli prediksi. Berdiri dulu. Yang mau ambil berdakan berdiri dulu. Satu-satu.
Satu. Berdiri dulu. Silakan dibuka seperti tadi. Silakan. Berarti kena banjir. Mbak, ini bangkrut. Mana bangkrut? Dua ini bangkrut. Dua orang ini. Dua bangkrut. Yang lain ada yang bangkrut? Belum. Di situ bangkrut. Kena banjir siapa? Kami semua. Bangkrut ini. Iya. Yang bangkrut berapa? 1, 2. Di akhir putaran 10, fasilitator bertanya kepada semua pemain, dusun mana saja yang menjadi bangkrut. Yang masih 4. Fasilitator juga bertanya, dusun dan desa mana saja yang masih mempunyai sisa manik-manik. 4. Dusun dan desa dengan manik-manik terbanyak mendapatkan hadiah. Contoh yang sangat konkret dari manajemen kebencanaan ini membaca tanda-tanda alam. Kemudian juga termasuk dengan informasi, misalnya ramalan dari meteorologi dan geofisika, itu juga merupakan masukan yang sangat berarti dari kelas bening tadi. Tapi yang saya sangat tertarik untuk pola permainan ini untuk dikomunikasi ketika mendapatkan gelas bening, itu satu ilustrasi yang sangat luar biasa. Ya, simbol dari gelas transparan itu bagi mereka yang sudah memahami tentang manajemen penanggulangan bencana. Disitulah dia ketika mengakses ini informasi begitu banyak sehingga sedikit untuk meminimalisir seluruh korban yang akan mereka alami. Jadi kalau menurut saya pembelajaran dari game tersebut ketika masyarakat mendapatkan informasi data curah hujan dari sumber yang terpercaya, maka itu dapat mempercepat mereka untuk melakukan pilihan tindakan. Dengan kondisi yang ada di masyarakat, kami pemerintahan desa mengharapkan bantuan dari pemerintahan pusat untuk menginformasikan ke pemerintahan desa menyangkut dengan curah hujan, angin badai. Setelah kami mendapat informasi dari pemerintahan pusat, kami akan melanjutkan sosialisasi ke masyarakat tiap-tiap dusun. Nah, ini perlu kami informasikan lebih dahulu sebelum kejadian. Nah, melalui tim-tim yang sudah terbentuk di desa ini, ini nanti sebagai alat untuk pemandu langsung, itu kami dari pemerintahan desa melalui tim-tim yang ada ini yang berpautan dengan bencana.